untuk mengajak masyarakat itu semua tanpa terkecuali, tidak hanya orang-orang yang punya uang saja, itu berinvestasi di pasar modal. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IDX, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah semata ya. Nah, ya seperti kita ketahui, yang juga sempat saya singgung tadi, untuk yang berada di wilayah Surabaya, ini kita sudah masuk daerah hitam ya, bukan lagi merah ya, Bu Fatma ya. Ini daerah-daerah hitam yang membuat kita harus selalu waspada akan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, Sobat IDX, terima kasih sudah bergabung di dalam acara Sikat Guys ya, diskusi singkat bersama dengan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Dan hari ini kita akan melakukan diskusi Sikat Guys dengan salah satu galeri yang ada di daerah Jawa Timur di bawah koordinasi kantor perwakilan IDX Jawa Timur, yaitu Galeri Investasi Syariah BEI Febi Uin Sunan Ampel Surabaya. Nah, sudah bersama kita saat ini Ibu Fatma Aziz ya, pengurus GIS BEI Febi Uinsa. Ya, kita sapa dulu beliau. Selamat sore Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Sehat Bu selalu ya Ana. Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, oke, alhamdulillah. Nah, hari ini ya kita ngobrol kembali. Sebelumnya kita sudah sempat ngobrol dengan GIS BEI Febi Uinsa dengan tema From Zero to Hero ya Bu ya. Nah, karena makin banyak juga pertanyaan-pertanyaan, kita waktu itu belum sempat selesai ngomongin tentang salah satu program yang dilakukan oleh GIS BEI Febi Uinsa, yaitu tentang Asalam. Nah, ini hari ini kita akan berbicara tentang sebuah program ya yang dilakukan oleh GIS BEI Uinsa. Dulu sebelumnya ini tidak pernah dilirik ya. Nah, sekarang jadi dipelototin ya Bu ya, apa yang sudah dilakukan oleh GIS BEI Febi Uinsa ini. Nah, hari ini kita ngobrol tentang sebuah program ya, karena banyaknya permintaan dari berbagai pihak tentang salah satu program yang dilakukan oleh GIS BEI Febi Uinsa, yaitu program Asalam ya, nabung saham modal sampah. Betul ya Bu Fatma ya? Ya, baik. Dari program Asalam tadi, nabung modal sampah ini, GIS BEI Febi Uinsa juga akhirnya bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan ya Bu ya, atas berbagai hal yang dilakukan ini. Nah, sebelum kita membedah tentang program Asalam ini ya, Sobat IDX ya, mungkin Bu Fatma bisa cerita Bu, ini kenapa nih tiba-tiba tercetus ide, kok Ibu melakukan program Asalam atau program nabung saham modal sampah ini. Silakan Bu Fatma, mungkin bisa Ibu cerita. Ya. Terima kasih Bu Ana, Sobat IDX semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi latar belakang dari Asalam itu sebenarnya ada dua hal. Jadi ada dua latar belakang utama yang mendasari munculnya Asalam. Yang pertama adalah tentu saja karena kita punya galeri investasi syariah, jadi otomatis kami ini kan anaknya Bursa Efek Indonesia. Kami adalah keluarganya Bursa Efek Indonesia, sehingga apa yang bisa kami berikan kepada Bursa Efek Indonesia supaya meskipun mungkin kontribusinya tidak besar, sekuritas ya di luar sana, tetapi paling tidak kami bisa ikut menyumbang untuk Bursa Efek Indonesia dari sisi apa yang kami miliki. Jadi kalau kita ketahui bahwa Bursa Efek Indonesia itu kan punya program Yuk Nabung Saham. Jadi memang sebenarnya mulainya dari sana. Jadi
Kalau kami makna dari yuk nabung saham itu kan sebenarnya bahwa ini atau berkampanye untuk mengajak masyarakat itu semua tanpa terkecuali, tidak hanya orang-orang yang punya uang saja, itu berinvestasi di pasar modal. Jadi berinvestasi di pasar modal ini yang kami garis bawahi caranya itu membeli saham secara rutin dan berkala. Jadi sebenarnya bicara akumulasi kalau kami pahami ya dari sudut pandang kami waktu itu. Jadi bagaimana saham ini jadi habit ya, jadi habit tapi kaitannya dengan menabung. Jadi bukan kalau dulu itu kan pasar modal cenderung dengan dana besar yang kemudian diinvestasikan di sana seperti itu. Tapi sekarang dengan yuk nabung saham itu ternyata kan kita bisa dengan pecahan-pecahan kecil tapi rutin yang akhirnya jadi gede juga. Ini yang kita bicara kuantitas. Nah, begitu bicaranya ini pecahan kecil, ini kan mahasiswa banget. Nah, jadi kemudian kami ngomong sama teman-teman ya, ini sebenarnya kalau bicara yuk nabung saham ini bicara wilayahnya kita ini. Ya, jadi itu awal. Bagaimana caranya kita ikut serta mensukseskan program Bursa Efek Indonesia, yuk nabung saham itu, bahwa saham itu mulai misalnya diubah bahwa saham ini kita bicara akumulasi, bicara rutin, bicara habit menabung, bahwa menabung itu nggak cuma di bank tapi juga bisa di saham. Nah, itu sebenarnya latar belakang awal munculnya Asalam. Nah, kemudian pada saat itu kami sosialisasikan, kami edukasikan kepada teman-teman mahasiswa, karena kalau di Fakultas Ekonomi ada kuliah pasar modal ya Bu ya, apapun prodinya itu biasanya sebagian besar pasti ada mata kuliah pasar modal. Itu kami sosialisasikan kepada mahasiswa. Ternyata minat mahasiswa ya sangat tinggi. Ya, lepas dari biasanya ada juga kelas itu yang diwajibkan sama dosennya. Jadi kalau ikut mata kuliah ini harus open account gitu misalnya seperti itu. Tapi intinya lepas dari situ minatnya kalau dari hasil penelitian kami. Jadi Asalam ini produk by research Bu Ana. Jadi Asalam itu by research. Jadi bukan sekedar yang tiba-tiba kita muncul begitu ya. Jadi itu kalau di kalau di dunia metode penelitian tuh namanya action research ya. Jadi action research betul-betul bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang sifatnya problem solving itu. Nah, jadi saya lanjutkan ke tadi, minat yang tinggi itu terbukti dengan kalau Bu Ana kemarin tadi sampaikan kita sampai masuk kita sampai dapat muri gitu kan. Itu kan benar-benar yang kita bisa sampai dapat SID Bu gitu loh. Ya. Bisa mengumpulkan SID atau bisa open account sampai ribuan itu kan sudah indikasi bahwa masyarakat sebenarnya berminat gitu kan ke pasar modal ya. Nah, tetapi yang jadi kendala yang kami lihat berikutnya adalah ini kan bukan sekedar open account. Ini kan bukan sekedar kemudian Bursa Indonesia bisa mengumumkan bahwa investor kami SID-nya sudah meningkat sekian, kan tidak sekedar itu. Tetapi ada kata membeli saham secara rutin dan berkala itu loh. Nah, jadi pada saat kemudian ternyata akunnya itu pasif, ya, akunnya itu pasif, ada SID-nya tapi nggak bergerak, ya, itu kemudian kita teliti lagi apa masalahnya. Nah, muncullah dua masalah. Jadi dari 300 mahasiswa yang waktu itu kita observe ya, kita survei, itu hanya 23 mahasiswa yang mengatakan sanggup menabung setiap bulan di saham. Jadi prosentasenya kecil sekali. Nah, yang 277 itu bukan nggak mau loh Bu Ana ya. Dia intention tuh, dia punya intention tuh, tapi dia nggak punya ability. Dia nggak punya ability tuh. Jadi dia kesulitan. Jadi kesulitan secara finansial.
itu. Meskipun itu research pertama. Tapi di riset selanjutnya ternyata ketahuan Bu Ana, ternyata tidak semuanya itu juga sulit keuangan sebenarnya. Tetapi eman sama uangnya, ini juga jadi catatan kami yang bisa kami sampaikan ke Bursa Efek Indonesia ya, bahwa investasi yang secara knowledge masyarakat Indonesia ini belum terlalu tinggi tingkat literasinya, yang punya uang pun itu mau masuk itu takut gitu. Jadi yang 277 tadi menurut kami akhirnya di riset selanjutnya itu adalah tidak sekedar sulit uang, meskipun banyak yang sulit uang ya karena mahasiswa ya itu, tapi ada juga yang sebenarnya punya uang tapi eman. Nah, eman ini yang kemudian kita pikirin, kita gabungin, nggak punya uang sama punya uang tapi eman. Makanya kemudian kita lihat apa ini yang bisa kita desain satu produk untuk membantu Bursa Efek Indonesia sesuai dengan kemampuan. Itulah makanya muncul ide yang namanya Asalam, karena ternyata juga kalau Bu Ana kan sudah pernah ya ke Fakultas Ekonomi UIN Sunan Ampel, tentu saja sebenarnya kami ini kan juga secara jumlah tidak terlalu besar juga kalau di tinggi negeri yang lain ya. Ekonomi itu aja Bu Ana, ternyata sampah botol tok loh Bu Ana, sehari itu 3.500. Ini banyak sekali ya. Jadi sehari itu anak buang botol itu loh 3.500 ya. Nah padahal kan botol ini ya itu asalnya, kemudian kita kaitkan problem sampah dengan problem keuangan mahasiswa untuk bisa ikut itu kepada Indonesia. Itu sih Bu Ana. Pas lagi ini sinergi dengan komunitas-komunitas di luar, sehingga mungkin sampahnya itu dikelola oleh komunitas tadi. Nanti kita tinggal buatkan sistemnya supaya bagaimana mengkonversi itu ke saham.